Selamat sore semua. Aku dapat petunjuknya tentang kenapa orang Indonesia itu selalu berlindung di balik takdir atau Tuhan. Padahal terkadang semua yang terjadi itu karena ulah manusia. Banjir Sumatera ini, walaupun pemerintah menyangkalnya bencana ini karena hasil dari perubahan iklim, padahal kita semua tahu bahwa perubahan iklim itu terjadi karena ulah manusia yang suka merusak alam. Siapa yang nyuruh manusia untuk merusak hutan-hutan yang umurnya udah ratusan bahkan ribuan tahun? Siapa yang nyuruh manusia melegalkan tambang-tambang itu jor-joran? Bukankah manusia itu sendiri? Tuhan nggak nyuruh manusia untuk menghancurkan alam sehingga ada perubahan iklim yang ekstrim yang membawa dampak ke manusia itu sendiri sehingga bencana alam di mana-mana. Bukankah manusia sendiri yang ngerjain itu? Karena apa? Karena sifat tamak, rakus, dan serakah. Ini yang menerima keuntungan hanya segelintir orang, dan orangnya itu aja. Tapi yang merasakan dampaknya satu manusia di muka bumi ini akan merasakan dampak dari perubahan iklim yang ekstrim ini. Apalagi orang yang di Indonesia ini, segala sesuatu akan disalahkan ke Tuhan, ke takdir, padahal manusia yang salah. Banyak sekali contohnya, banyak sekali orang yang berpikir bahwa kayak kejadian di pondok pesantren yang rubuh itu, yang berpikir bahwa itu udah takdir, cari ridho kiai. Kalau ada bencana, bukan nama kiai yang kalian sebut, pasti nama Tuhan. Kalau ada apa-apa dengan kalian yang jelek, bukan nama kiai yang kalian sebut, namanya Tuhan. Ini sama seperti ketika ada bencana ini, yang kalian sebut namanya siapa? Kalau bukan namanya Tuhan. Kalian nggak mungkin nyebut namanya Nabi Muhammad ataupun nama kiai ataupun ulama yang kalian kenal. Pasti yang pertama kalian ingat adalah nama Tuhan. Nggak kira kalian agamanya apapun itu. Ini jadi kalau pemerintah Indonesia menyalahkan bencana Sumatera itu karena perubahan iklim yang ekstrim, tapi perubahan iklim yang ekstrim itu ulah dari manusia yang merusak alam. Jadi berhenti menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, tapi koreksi diri kalau hal-hal yang jelek itu terjadi karena apa? Karena kelakuan manusia. Dan pelajaran untuk orang Indonesia, apalagi yang agamanya Islam, Kristen, dan sebagainya, ketika kalian itu kena musibah, orang akan berbondong-bondong menolong kalian tanpa melihat kalian agamanya apa, sukunya apa. Sama seperti ketika kalian itu mau berbuat baik, ya harus dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat. Artinya kalau kalian mau nolongin orang itu ya jangan melihat sukunya apa, agamanya apa. Jangan berpikiran picik. Karena apa? Karena banyak sekali yang berpola pikir saudara itu hanya yang seiman, sekeyakinan, yang seagama. Yang lain bukan saudara, bukan teman. Ini adalah orang-orang yang mabuk agama, mabuk doktrin. Selagi kita manusia, itu adalah saudara kita. Gak peduli warna kulitnya apa, agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Karena apa? Karena kita manusia. Kita itu makannya sama kayak mereka, hasil bumi. Tubuh kita, tulang kita juga sama. Yang membedakan cuman kadang-kadang agama kita, keyakinan kita, dan di mana kita dilahirkan. Kenapa aku ngomongin ini? Karena ketika aku itu ngomongin, misalnya nih kayak aku tadi ngomong tentang aku belajar tentang agama Buddha. Udah orang ngomong aku munafik, ataupun
aku ini kafir, ataupun aku ini agamanya Buddha. Aku itu nggak seperti itu. Kalau aku ngomongin agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam, berarti aku udah melepaskan identitas agama itu sendiri. Kenapa? Karena aku meyakini bahwa Tuhan itu satu yang menciptakan kehidupan dan juga kematian. Kalau misalnya nih, aku jadi pemimpin, aku jadi seorang ratu, aku jadi seorang presiden. Ketika aku ini hanya mendalami satu agama, misalnya Islam, nanti aku akan bersifat gak adil dengan agama yang lain. Bisa saja aku itu dengan kejam akan menghabisi orang yang berbeda agama. Karena apa? Karena aku merasa agamaku yang paling baik. Begitu juga ketika aku itu hanya mendalami agama Buddha atau Kristen, maka aku ketika menjadi fanatik, maka aku hanya menghargai orang yang seagama, yang lainnya enggak. Itu kenapa aku melepaskan identitas agama, melebur dengan Tuhan atau yang menciptakan kita manusia, yang memberikan kita hidup nih, yang memberikan kita kematian. Kematian itu pasti, tapi nggak tahu kita kapan matinya. Hidupan pasti, karena apa? Karena kita hidup. Ini yang membedakan saya dengan kalian. Nah, kalau kalian aja baru belajar, misalnya nih contohnya nih, belajar agama Islam. Ketika Islam nyuruh kalian jangan mabuk, jangan ngobat, jangan zina, kalian aja nggak bisa melakukannya. Gimana kalian bisa naik level kalian lebih tinggi lagi? Kalian untuk ngomong jujur, untuk nyari yang rezeki yang halal aja terkadang nggak bisa. Sedangkan orang kalau sudah menemukan Tuhannya, seberat apapun kehidupan itu, dia akan belajar. Contohnya jujur. Jujur itu nggak hanya kepada orang lain, tapi juga diri sendiri. Ketika kita memutuskan untuk mendalami Islam nih, Islam itu mengajarkan kita nyari rezeki yang halal. Berarti apa? Ya berarti kita nyari rezeki yang halal, benar-benar halal. Banyak sekali yang nggak mau makan daging contohnya, tapi zina dijalani, nyuri, begal dijalani, hal-hal yang jelek lainnya dilakukan. Padahal kalau kalian mau tahu, mungkin kalian makan daging nih haram, tapi untuk diri kalian sendiri. Berbeda dengan hukumnya kalau kalian begal, korupsi. Itu yang menikmati hasil dari korupsi dan begal itu gak cuman kamu, pasti ada anak keturunanmu itu juga mengikuti, dan karmanya juga akan ngikut ke anakmu, ke anak turunmu. Kenapa? Karena kamu ngasih ke mereka. Ini yang aku pelajari dari luar Islam. Jadi aku kalau belajar agama itu bukan berarti aku terus jadi orang yang kafir, jadi orang yang munafik. Aku itu lebih mendalami agama untuk apa? Untuk memperbaiki diriku. Bagaimana aku itu bisa selaras dengan Tuhan, bisa selaras dengan alam semesta ini. Karena aku hidup gak sendirian, aku hidup berbagi dengan orang lain. Gimana kalau otakku itu berpikiran picik, terus aku itu mengklamping-klampingkan manusia. Kalau aku terlahir Islam ya hanya dengan Islam yang jadi saudaraku, yang lain enggak pantas mati. Ya enggak begitu. Ataupun aku agamanya Kristen atau Hindu atau Buddha, terus yang lain itu enggak baik, jahat semua, enggak pantas hidup. Itu berarti kamu belajar agama masih ada di level yang paling rendah. Kenapa? Karena kamu belum bisa melepaskan identitas agama, belum menyatu dengan Tuhan, belum menyatu dengan alam semesta. Kenapa? Karena kita hidup ini juga ada unsur dari alam. Kita makan ya dari alam, kita minum itu juga dari alam. Kita menghirup udara ini bukankah dari alam? Apa terus kita kalau agamanya Islam atau Kristen terus orang lain itu beda makannya, beda yang dihirup? Nih, makanya boleh belajar agama, tapi dengan kebijaksanaan, dengan kepintaran, dengan rendah hati.
Kalau belajar agama dengan kesombongan, yang ada kamu jadi orang yang picik, kamu jadi orang yang gak berguna. Banyak contohnya, ketika kamu mau nolong orang aja kalian pilih-pilih. Oh, kalau yang gak seiman jangan dibantu. Bukankah ada yang beragama seperti itu? Nih, makanya ilmu di dunia ini seperti ilmu agama itu ada tingkatannya. Aku kasih contoh, Nabi Muhammad itu gak hanya pemuka agama, tetapi juga dia seorang pemimpin. Makanya istrinya banyak. Kenapa? Agar bisa disatukan. Kalau nggak istrinya banyak, nanti anak buahnya nih bisa aja menyerang orang-orang yang agamanya lain dengan Nabi Muhammad. Begitu juga saya belajar. Kenapa saya ini mendalami semua agama? Agar saya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya nanti saya itu jadi presiden, jadi ratu, jadi apapun itu, saya itu nggak pilih kasih. Selagi manusia itu baik, ya saya akan baik. Tapi kalau manusianya jahat, orang namanya kejahatan itu ya pasti dihukum. Jadi jangan selalu menyalahkan takdir ataupun Tuhan kalau itu akibat perbuatan manusia. Nih, boleh belajar agama, tapi jangan picik. Kita harus cerdas, kita harus bijaksana, harus punya wawasan. Gimana Tuhan ini mau ngasih kalian derajat yang ditinggikan, mau ngasih kalian kekayaan, ataupun mau ngasih kalian jabatan yang tinggi, kalau kalian saja itu nggak bisa dititipi. Hal-hal yang sepele. Banyak sekali orang yang dititipi sama Tuhan, contohnya nih jabatan, tapi nggak amanah, malah korupsi dan sebagainya. Itu udah jadi contoh bahwa segala sesuatu kalau nggak bisa membawa diri, ya manusia itu yang disalahkan, bukannya lain Tuhan. Bahwa kita itu sebenarnya lahir diberi kekayaan, kemakmuran sama Tuhan. Tapi karena kita itu dibodohi sama sistem, kita itu mungkin didikte bahwa oh kita ini dari kasta yang rendah, warna kulit kita hitam, ataupun karena kita jelek, makanya kita orang biasa, orang lain darah biru, keturunan wali, keturunan raja, keturunan nabi dan sebagainya. Itu hanya permainan kata-kata untuk apa? Untuk membodohi orang lain. Nah, biasanya orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang takut kehilangan privilege, orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan, orang yang gak legowo untuk jadi orang biasa. Tapi kalau kita itu naik ke atas dari bawah, kapan aja kita jatuh, kita itu udah jadi pribadi yang legowo atau orang yang ikhlas. Tapi ketika kita di atas, kita juga rendah hati, tahu membawa diri.